Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Jika teman-teman sudah menonton video ini, maka teman-teman termasuk pribadi yang memiliki jiwa pembelajar yang hebat. Karena di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang takut untuk belajar, khususnya belajar matematika. Tapi teman-teman menyempatkan diri untuk menonton atau mempelajari matematika di video kali ini. Untuk video kali ini, kami akan membahas tentang bocoran kompetisi Sains Madrasah atau yang sering disebut KSM tahun 2022, bidang matematika MISD tingkat kabupaten kota, bagian yang kedua nomor 11 sampai nomor 20. Bagi yang belum menonton bagian yang pertama atau part yang pertama, silahkan tonton dulu, linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Untuk kurang lebih 1 jam ke depan, silahkan menonton dengan seksama pembahasan nomor 11 sampai 20. Meja belajar di kelasku ditata rapi dalam bentuk baris dan kolom secara penuh. Meja belajarku di kelas berada pada baris keempat dari depan dan ketiga dari belakang. Ada 1 meja di sebelah kanan dan 2 meja di sebelah kiri meja belajarku. Banyaknya meja belajar di kelasku adalah ini termasuk soal yang gampang-gampang selesai ya. Jadi gampang tapi kadang suka teledor. Ada beberapa hal di sini yang penting. Meja belajar di kelasku ditata rapi dalam bentuk baris dan kolom secara penuh. Nah, ini juga penting, secara penuh. Artinya apa teman-teman? Artinya tidak ada bangku yang kosong dalam suatu baris atau kolom. Meja belajarku berada di kelas meja belajarku di kelas berada pada baris keempat dari depan dan ketiga dari belakang. Yang perlu diketahui, baris itu ke samping ya, baris itu ke sini. Nah, ini disebutnya baris. Kemudian kolom itu ke bawah. Itu dulu pengertiannya. Kita akan telusuri dari kalimatnya. Meja belajarku berada pada baris keempat. Kita bikin baris 4. 1 seperti itu, 2, 3, atau ini kejauhannya 4. Seperti itu ya. Nggak apa-apa, nggak rapi. Kemudian berarti di sini ya, sekitaran sini baris keempat. Kemudian dari belakang itu baris ketiga dari belakang, maka ini dihitung baris yang kita duduki dari depan tadi 4, berarti 1, 2, 3. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dari depan, dari belakang itu 1, 2, 3 seperti itu. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi total barisnya itu ada 6. Itu yang perlu disepakati bersama ya, ada 6. Kemudian di sebelah kanan itu ada 1. Berarti misalkan kita di sini, sebelah kanan ada 1 orang. Ini ya, ada 1 orang. Kemudian sebelah kiri ada 2. Jadi sebelah kanan ada 1, sebelah kiri ada 2. Berarti setiap barisnya itu ada 4 meja. Maka setiap baris ada 4 dan barisnya tadi sudah kita sepakati ada 6, maka total meja belajar di kelasku adalah 4 kali 6, yakni 24. Jawabannya adalah B. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor 12. Diketahui ABCD adalah persegi panjang. Jika DE, DF itu sama, kemudian sama juga dengan FC, sama dengan 4 cm, dan EA sama dengan 2 cm, maka luas segitiga BFE adalah titik cm persegi, angka 2. Yang perlu kita pahami adalah rumus luas daerah arsir. Luas daerah arsir, saya singkat aja ya, luas arsir. Ini kan BFE itu kan yang di arsir segitiga ini ya. Rumusnya adalah luas total dikurangi dengan luas non-arsir atau daerah yang tidak diarsir. Secara singkat seperti itu.
Karena kita ingin mencari luas yang arsir, maka kita harus mencari luas totalnya dulu dan luas yang tidak diarsir kemudian dikurangi. Kita cari dulu luas totalnya. Luas totalnya dia berbentuk persegi panjang. Kita terapkan kalimat-kalimat atau info-info yang diketahui di soal. DE itu 4 cm. DE mana? Yang ini ya. DE 4 cm. DF juga 4 cm, berarti ini 4 cm. Kemudian FC 4 cm. Kemudian EA 2 cm. Oke. Maka di sini jelas ukuran dari persegi panjangnya adalah yang ini 6, lebarnya, panjangnya adalah 8. Begitu teman-teman ya. Maka luas totalnya adalah karena dia berbentuk persegi panjang, maka panjang kali lebar, yakni 8 dikali 6 sama dengan 48 cm persegi. Itu untuk luas totalnya. Sekarang luas daerah yang tidak diarsir. Ada 3 bagian di sini. Ada luas yang non arsir. Itu ada 3. Ada luas segitiga DEF. Kemudian ada segitiga AEB. Kemudian ada segitiga BCF. Kita cari semuanya. Luas dari segitiga apa? Oke, betul ya. Setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2 sama aja. Kita fokus ke DF dulu, segitiga yang atas. Setengah kali alas, langsung saja. Alasnya berarti alas dan tinggi itu saling tegak lurus ya. Boleh DF, DF-nya itu 4, kali tingginya adalah 4, maka 16 bagi 2, 8. AEB, setengah kali alasnya adalah 8, kemudian tingginya adalah 2. 16 bagi 2 sama 8. Seperti itu. Kemudian BCF, setengah kali alasnya adalah 4, tingginya 6. Maka 24 bagi 2, 12. Maka total dari luas mereka adalah yang tidak diarsir adalah 28. Jadi kesimpulannya di sini di atas, luas daerah BFE adalah luas total, kita kembalikan ke rumus ini. Luas totalnya adalah 48 dikurangi luas yang tidak diarsir 28, maka luas daerahnya adalah 20 cm persegi. Mudah ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Amir mengaji Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah, lalu hari berikutnya surah An-Nisa, lalu hari berikutnya surah Al-A'raf, dan selanjutnya meneruskan pola ini. Ahmad mengaji, ini orang yang berbeda. Ahmad mengaji Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah, lalu hari berikutnya surah Al-Maidah, lalu hari berikutnya surah At-Taubah atau At-Taubah, dan selanjutnya meneruskan pola ini. Jadi masing-masing orang, Amir dan Ahmad, punya pola masing-masing. Jika Amir memulai mengaji pada hari Jumat, sedangkan Ahmad memulai pada satu hari berikutnya, maka surah yang akan mereka baca pada hari yang sama adalah, yang dimaksud adalah, maka surah yang akan mereka baca surah yang sama pada hari yang sama. Seperti itu ya. Kita mulai dari Amir. Oke, Amir itu dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan An-Nisa, kemudian dilanjutkan dengan Al-A'raf, kemudian dilanjutkan dengan pola seperti ini. Ada seterusnya gitu. Kemudian yang kedua adalah Ahmad. Ahmad dimulai dengan Al-Fatihah sama. Kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Maidah. Kemudian dilanjutkan dengan surah At-Taubah. Dan dilanjutkan dengan pola seperti ini. Oke. Polanya itu seperti apa? Mungkin pertanyaannya itu, mana polanya? Pola akan terlihat kalau kita ganti surah-surah ini dengan urutannya dalam Al-Quran. Maka kita rubah dalam bentuk angka. Maka teman-teman atau adik-adik perlu untuk menghafal urutan surat dalam Al-Quran. Silakan yang ingin menghafal teks dalam bentuk wordnya sudah saya siapkan. Silakan download di deskripsi. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Amir Al-Fatihah itu adalah surah ke-1 atau yang pertama gitu ya. Maka kita ganti dengan angka 1.
Kemudian An-Nisa itu surah keempat. Kemudian Al-A'raf itu surah ke-7. Kita lihat polanya untuk yang Amir. 1 ke 4 itu kan tambah 3 ya. 4 ke 7 tambah 3. Maka pola berikutnya, nah ini yang disebut dengan melanjutkan atau meneruskan dengan pola ini. Mana pola ini? Oke, untuk Amir dan Ahmad punya pola masing-masing. Maka berikutnya untuk Amir surah ke-10, surah ke-13, surah ke-16 dan seterusnya sampai khatam dan balik lagi. Kemudian Ahmad sama, kita harus mengganti nama-nama surah ini ke dalam angka. Al-Fatihah 1 ya. Al-Maidah berapa Al-Maidah? Setelah An-Nisa berarti 5 ya. Oke. Kemudian surah At-Taubah. At-Taubah itu surah ke-9. Oke, maka pola untuk Ahmad itu ditambah 4 ya. Terlihat tambah 4. Maka berikutnya adalah 13. Oke, selanjutnya adalah saya tambah 4 ini. Selanjutnya tambah 4 lagi, maka 17 dan seterusnya. Jika Ahmad mulai pada satu hari setelah Amir ya, Amir mulai dari Jumat. Kita tentukan harinya dulu. Di sini Jumat, saya singkat saja, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa dan seterusnya gitu ya. Amir berarti mulai dari 1 hari Jumat Al-Fatihah, kemudian Sabtunya itu 4 An-Nisa, kemudian 7, 10, 13 dan seterusnya. Kemudian Ahmad 1 hari setelah Amir atau 1 hari berikutnya, berarti mulai dari Sabtu. Satunya di sini untuk Amir. Ini Ahmad, ini Amir, ini Ahmad. Singkat. 1, 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Nah, ini. Pada hari Selasa, mereka berdua, Amir dan Ahmad itu membaca surah yang sama, yaitu surah pada urutan ke-13 pada Al-Qur'an. Apa? Surah apa yang urutan ke-13? Quran surah 13 itu surat apa? Betul, surah Ar-Ra'd. Oke, jadi jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya. Jadi silakan teman-teman, saya ulangi lagi, yang ingin menghafalkan nomor urut surat dan jumlah ayat-ayatnya sudah saya siapkan file Word-nya di deskripsi. Silahkan di-download. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14. Laila sedang mencoba menghafalkan juz 30 secara bertahap setiap harinya. Banyaknya ayat yang dia hafalkan per hari mengikuti pola 6, 14, 22, 30, dan seterusnya. Maka banyaknya hari yang dibutuhkan Laila untuk menghafal seluruh ayat pada juz 30 adalah A. 10 hari, B. 11 hari, C. 12 hari, D. 13 hari. Oke, info yang pertama adalah tentang juz 30. Juz 30 atau juz amma merupakan bagian dalam Al-Quran yang berisikan surat-surat pendek. Nah ini, terdapat 37 surat dengan total ayat berjumlah 564, diawali dengan surat An-Naba dan diakhiri dengan surat An-Nas. Mungkin info ini yang kita perlukan untuk soal nomor 14 ya. Ini total ayat berjumlah 564 pada juz 30. Karena Laila itu ingin menghafal seluruh ayat pada juz 30. Seperti itu ya teman-teman ya. Bagi yang ingin mendownload rangkuman surat dan jumlah ayat, baik itu nomor urut, jumlah ayat setiap suratnya, untuk keseluruhan juz dalam Al-Quran, silahkan download. Linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Kemudian, karena soal ini mengandung pola bilangan, yakni menghafalnya berdasarkan pola mengikuti pola 6, 14, 22, 30. Jika teman-teman perhatikan 6 ke 14 itu selisihnya sama ya. 6 ke 14 itu perbedaannya, selisih atau bedanya adalah 8. Begitu juga dengan 14 ke 22 itu 8. 22 dengan 30 itu 8. Nah ini termasuk ke dalam materi barisan aritmetika.
Di mana barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai beda atau selisih yang sama. Materi ini ada di SMP dan di SMA juga dibahas lebih mendalam. Jadi untuk adik-adik tingkat MI atau tingkat SD yang ingin mempelajari lebih jauh tentang barisan aritmatika, silahkan materinya secara utuh sudah kami sediakan juga di deskripsi untuk materi barisan aritmatika di tingkat SMP dan SMA. Kemudian banyaknya ayat yang dihafalkan per hari mengikuti pola 6, 14, 22, 30. Maka sesuai dengan tadi yang disampaikan, polanya itu aritmatika bertambah 8 tiap harinya. Maka kita bisa memprediksi hari-hari berikutnya. Hari pertama 6, hari kedua 14, hari ketiga 22, tambah 8 dan seterusnya gitu ya. 4 30, 5 tambah 8 38, 6 46, 7 54, 8 62, 9 70, 10 78. Sampai kapan? Sampai total dari ayatnya itu berjumlah 564 atau lebih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena di SD atau di M itu belum disampaikan barisan aritmatika, maka kita abaikan ini. Kita gunakan metode yang lain. Ada juga metode namanya penjumlahan model Gauss. Seperti apa penjumlahan model Gauss? Ini khusus yang pasangannya genap ya, atau memiliki pasangan jumlah barisannya itu ada genap. Ini ada 10 hari. Caranya gimana model Gauss? Antara ujung dan ujung barisan yang pertama, suku yang pertama dengan suku yang terakhir itu dijumlahkan. Maka di sini didapatkan 6 ayat ditambah 78 ayat sama dengan 84. Model Gauss itu seperti apa? Seperti ini. Karena barisan kedua dengan barisan sebelum terakhir juga sama jumlah 84 ya. 14 tambah 70 84 bukan? 84 ya. Ada berapa pasang? Totalnya ada 5 pasang. 10 bagi 2 5 pasang. Maka jumlah ayat untuk yang 10 hari adalah 84 dikali 5 mendapatkan 420 ayat. Oke ya. Sedangkan untuk ayat pada juz 30 itu 564, maka belum cukup. Maka kita lanjutkan pada hari ke-11 dengan penjumlahan yang sama tadi ya, menambahkan dengan 878, berarti hari ke-11 berapa? 86 ya. Oke, maka hari ke-11 420 yang 10 hari tadi ditambah 86 pada hari ke-11 506. Apakah sudah cukup? Belum ya, sedikit lagi. Kita lanjutkan ke hari 12, maka hari ke-12 adalah 506 ditambah 94. Maka totalnya adalah 600 ayat. Apakah sudah cukup? Minimal sama atau melebihi? Sudah cukup ya. Banyaknya hari yang dibutuhkan Laila untuk menghafal seluruh ayat pada juz 30 adalah 12 hari. Jadi untuk soal nomor 14 jawabannya adalah C. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel kami agar lebih berkembang. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Fuad memutuskan untuk melakukan puasa Daud dan mengikuti les karate mulai tanggal 12 Syawal 1443 Hijriah sampai 16 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Selanjutnya, les karate akan dilakukan setiap 3 hari sekali jika 1 bulan sama dengan 30 hari. Berapa kali Fuad berpuasa pada saat berlatih karate selama kurun waktu tersebut? A. 28, B. 29, C. 35, D. 36. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang puasa Daud. Puasa Daud merupakan puasanya Nabi Daud yang dilaksanakan sehari puasa, sehari tidak, atau dilaksanakan secara selang-seling. Misalkan teman-teman hari Senin puasa, maka Selasanya tidak, Rabunya puasa, Kamisnya tidak, Jumatnya puasa, Sabtunya tidak, Ahadnya puasa, Seninnya tidak, Selasanya puasa, dan seterusnya. Dan hukumnya sunnah kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa. Apa hari-hari yang diharamkan berpuasa? Yang pertama Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah, hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari yang dilakukan misalnya apakah sudah tanggal 1 atau belum, saat berhalangan seperti menstruasi dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus tahu tentang urutan atau nama-nama bulan pada kalender Hijriah. Oke, berikut adalah 12 bulan dalam tahun Hijriah. Yang pertama Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ada yang bilangnya Rabiul Tsani, Jumadil Tsani,
Bebas ya, sama saja. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke. Fuad mengikuti les karate dan puasa Daud itu mulai dari tanggal 12 Syawal. Oke, perlu diketahui teman-teman, di sini ada perbedaan pola bilangannya dari puasa Daud dan les karatenya. Puasa Daud itu kan selang-seling. Puasa. Misalkan tanggal 12, maka 13-nya tidak, maka 14. 15 enggak, 16 dan seterusnya. Kemudian les karatenya. Di sana disebutkan karate. Di sana disebutkan 3 hari sekali. Artinya apa? Jika mulai bersama tanggal 12, maka tanggal 13, tanggal 14-nya itu enggak. Maka dia mulai kembali tanggal 15, ditambah 3 aja gitu ya, 18. Dan seterusnya 18 ya. Nah, 12 itu bareng sama tanggal 18 dia sama lagi. Maka kelipatan berapa ini bersama-samanya? 12, 18, kelipatan berapa ini? Tambah 6 ya. Maka bertemu laginya juga tambah 6, 18 tambah 6, 24, tambah 6 lagi, 30 dan seterusnya. Jadi, puasa dan karate itu akan berbarengan di kelipatan 6 hari sekali. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Karena mulainya dari Syawal tanggal 12, maka 6 hari itu 12, 18, 24 dan 30. Apakah di sini ada hari yang terlarang? Di bulan Syawal itu tanggal 1 ya. Maka di sini aman, tidak ada puasa yang terlarang. Oke, bisa dipahami teman-teman? Lanjut, kita bulan Dzulqa'dah. Berarti ketika tanggal 30, karena di sini 1 hari 30, maka lanjut lagi tambah 6 itu adalah 36. Dikurangi 30 berarti mulai tanggal 6 di bulan berikutnya. Terus tambah 6 sama seperti ini. Lanjut bulan Dzulhijjah, 6, 12, 18, 24, 30. Apakah ada hari yang terlarang? Ada teman-teman ya. Di sini ketemu di tanggal 12 Dzulhijjah. Ini hari yang terlarang, tidak boleh. Oke, karena termasuk hari tasyrik. Di sini ya, hari terlarang. Oke, kita lanjut ke tahun berikutnya, Muharram. Muharram ada hari terlarang? Tidak ada. Syafar tidak ada, aman. Rabiul Awal aman, Rabiul Akhir aman, Jumadil Awal aman. Karena di sini sampai tanggal 16 Jumadil Awal, maka 18, 24, 30 ini tidak termasuk ke dalam hitungan ya. Maka kita hitung keseluruhannya. Di sini ada 5, di sini 5, sini 5, sini 5, di sini 2, di sini 4, di sini 5, di sini 4. 5-nya berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 25. 25 ditambah 10. Jadi totalnya adalah 35 hari. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Untuk soal 15 jawabannya adalah C. Jangan lupa untuk subscribe untuk membantu channel kami lebih berkembang. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Rata-rata kecepatan Syamsul dalam melakukan 2 kali perjalanan Safa Marwah pada saat sa'i awalnya adalah 10 km per jam. Dan waktu yang diperlukan adalah 6 menit jika rata-rata kecepatan Syamsul selama sa'i secara keseluruhan adalah 5 km per jam. Maka waktu yang diperlukan Syamsul untuk menyelesaikan perjalanan yang tersisa adalah titik-titik menit. A. 36, B. 42, C. 50, D. 60. Informasi yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang ibadah haji, khususnya sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i yang secara bahasa artinya berlari-lari kecil, sedangkan menurut istilah adalah berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah di dekat kota Mekah. Adapun praktek pelaksanaannya yaitu dilakukan sudah tawaf, mulai berlari-lari kecil atau berjalan cepat dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Dikerjakan sebanyak 7 kali. Nah, ini yang penting ya. 7 kali putaran bolak-balik. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran, dan dari Marwah ke Safa 1 putaran. Jadi bukan Safa Marwah kemudian balik lagi itu dihitung 1, bukan, tapi setiap dari bukit ke bukit yang lain itu dihitung 1 putaran. Jadi mulanya itu dari Bukit Safa dan berakhir di puncak Bukit Marwah.
Sa'i hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan ibadah haji atau umroh saja. Itu info yang pertama. Berarti artinya setelah melakukan 2 kali perjalanan Safa dan Marwah atau sa'i gitu ya, sisanya adalah sisa berapa lagi dari 7? Sisa 5 lagi ya. Itu info yang penting untuk melanjutkan soal nomor 16 ini. Kita lanjut. Informasi berikutnya adalah dia atau soal ini membahas tentang kecepatan, di mana kecepatan itu rumusnya untuk mempermudah Jokowi. Mohon maaf Pak Jokowi ya, untuk mempermudah saja teman-teman dan Bapak Ibu guru yang menonton video kali ini, kecepatan itu rumusnya adalah Jokowi. Ini segitiga ajaib. Kenapa segitiga ajaib? Karena dari segitiga ini kita bisa menentukan semua rumus, baik itu J-nya yaitu jarak, atau K-nya itu kecepatan, dan W-nya itu waktu. Caranya seperti apa penggunaan segitiga ajaib ini? Kita tutup saja. Misalkan kita ingin mencari kecepatan, K-nya kita tutup. Tersisa J dan W. J dan W ini atas bawah. Karena atas bawah maka dibagi. Maka kecepatan jarak bagi waktu. Jarak J-nya tutup. Sisa K dan W. Kecepatan waktu. Maka karena satu level ya di bawah, maka dikali kecepatan kali waktu. Waktu tutup W-nya. Jarak bagi kecepatan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian info berikutnya atau rumus yang kita perlukan, info yang kita perlukan adalah tentang kecepatan rata-rata. Di sini disampaikan jika rata-rata kecepatan Samsul adalah 5 km per jam. Maka kita perlu juga menyampaikan atau mengetahui tentang kecepatan rata-rata. Rumusnya apa? Bukan kecepatan yang ini ya, jarak bagi waktu. Itu kecepatan biasa. Kalau ini kecepatan rata-rata adalah jarak yang pertama ditambah jarak yang kedua ditambah jarak yang ketiga ditambah jarak yang keempat, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Jika sampai 2 saja, jika 3 jika lebih maka dan seterusnya. Waktu juga sama disesuaikan. Untuk jarak yang pertama waktunya berapa, jarak yang kedua waktunya berapa, jarak yang ketiga waktunya berapa, dan seterusnya. Jadi kecepatan rata itu adalah jumlah dari seluruh jarak dibagi jumlah seluruh waktu. Kita mulai pembahasan jawaban kita. Yang pertama kita harus mencari 2 kali jarak perjalanan Safa dan Marwah. Apa rumus jarak? Ini ya, J-nya ditutup yang ini. Maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Maka untuk jarak yang pertama yang melakukan 2 kali perjalanan Safa Marwah adalah jarak sama dengan kecepatan bagi waktu. Di mana kecepatannya sudah disampaikan 10 km per jam dan waktunya adalah 6 menit. Nah, di sini teman-teman, adik-adik harus hati-hati. Ada satuan yang berbeda. Satuan waktu di kilometer per jam, di kecepatan itu kilometer per jam, sedangkan waktunya menit. Nah, ini nggak boleh. Tidak boleh dilanjutkan karena satuannya berbeda. Maka kita harus merubahnya dulu. Terserah mau yang jamnya dirubah ke menit atau menitnya dirubah ke jam, sama saja. Di sini saya akan merubah yang 6 menit itu menjadi jam. Di mana 1 menit itu kan 1/60 jam ya, atau 1 jam itu kan 60 menit. Maka 6 menit itu sama dengan 6 dibagi 60, sehingga berubah satuannya menjadi jam. Sama dengan 6 bagi 60 ketika kita perkecil adalah 1/10, yaitu 0,1 jam. Maka kita ganti yang 6 menitnya dengan 0,1. 10 km per jam dikali 0,1 jam, jamnya coret. Tersisa 10 kali 0,1 yaitu 1, dan satuannya adalah kilometer. Jadi untuk jarak yang pertama mungkin ini yang nanti dibutuhkan, jarak 1 itu adalah 1 km. Oke, ini untuk 2 km ya. Untuk 2 perjalanan, mohon maaf. Untuk 2 perjalanan. Sisanya adalah 5. Maka untuk 1 kali perjalanan itu kan 0,5 km ya. Setengahnya bagi 2. Berarti untuk sisanya 5 tinggal setengah kali 5 saja. Maka 2,5 km. Nanti kita akan bahas. Kecepatan rata-rata rumusnya sudah disampaikan di atas, tinggal kita substitusi. Kecepatan rata-rata dari Samsul adalah 5 km, kita ganti kecepatan ini, kita substitusi. Kecepatannya kita ganti 5, jarak yang pertama itu 1 tadi, jarak yang kedua itu sisanya karena 5 lagi dari 7 sudah 2, 1 kali bolak-balik berarti 2 perjalanan gitu ya, itu 1 km, berarti setiap dari Safa ke Marwah itu setengah kilometer. Marwah ke Safanya setengah kilometer lagi, makanya 1. Kemudian sisanya 5, berarti 0,5 kali 5, 2,5. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silahkan
tanyakan saja di kolom komentar, atau jika kurang memahami, putar video ini berulang-ulang. Terima kasih. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe agar channel kami terus berkembang. Kemudian kita lakukan operasi aljabar, yaitu dengan mengkali silang ya. 5 dikali 0,1 jadi 0,5, kemudian 5 dikali waktu tersisa, makanya 5 kali waktu tersisa. 1 tambah 2,5 3,5. Ini mudah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita pindah ruaskan, sebetulnya bukan pindah ruas ya, tapi mengoperasikan dengan hal yang sama, itu dikurangi 0,5 semua ruas. 0,5 kurangi 0,5 habis. 3,5 kurangi 0,5, boleh juga pindah ruas, nggak apa-apa. 0,5 pindah ruas jadinya dikurangi 0,5, maka kita lanjutkan di sebelah kanan, maka 5 waktu tersisa adalah 3,5 dikurangi dengan 0,5, 3. Maka waktu yang tersisa adalah 3/5 jam. Kenapa jam? Karena tadi satuan dari kilometernya adalah, satuan dari kecepatannya adalah kilometer per jam. Yang 5 ini ya, kilometer per jam. 0,1 juga sama jam. Jadi sisanya adalah, dari waktu yang tersisa adalah 3/5 jam. Sedangkan pertanyaan atau jawaban di sini menginginkan jawabannya dalam waktu, satuan waktunya menit. Maka kita rubah, 1 jam itu adalah 60 menit, maka 3/5 jam adalah 3/5 dikali 60. 60 bagi 5 itu 12, 12 kali 3 36 menit. Maka waktu yang diperlukan Samsul untuk menyelesaikan perjalanan yang tersisa adalah 36 menit. Untuk soal ini jawabannya adalah A. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe agar channel kami terus berkembang. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Diketahui sebuah bak penampung berbentuk prisma segi 6 beraturan. Bak penampung yang memiliki sisi alas sepanjang 1 meter tersebut telah terisi air minimal yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Takmir masjid ingin mengisi penuh bak penampung tersebut sebelum waktu sholat tiba menggunakan pompa air dengan debit 1,5 liter per detik. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi selama 47 menit, maka tinggi bak penampung tersebut adalah titik meter. Catatan, 1 kula sama dengan 135 liter. A 1/4 akar 3 meter, B setengah akar 3 meter, C 3/4 akar 3 meter, D akar 3 meter. Oke, info pertama yang kita butuhkan untuk menjawab soal nomor 17 adalah yang pertama, yaitu tentang pengertian bangun prisma. Karena banyak dari kita ya teman-teman, adik-adik, itu yang masih bingung antara prisma atau limas. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas serta bidang atas sejajar dan kongruen. Intinya di sini, memiliki bidang alas serta bidang atas yang sejajar atau kongruen. Jadi punya alas, punya atas. Contohnya atau gambarnya seperti apa? Oke, seperti ini ya. Ini kalau kita sebut biasa itu balok. Tapi balok itu sebetulnya adalah bagian dari prisma. Kenapa? Karena punya alas dan tutup yang sama. Ini prisma segitiga, alas dan tutupnya sama. Ini prisma trapesium. Ini alasnya ya, atasnya ini. Jangan lihat yang alas yang ini dan atasnya ini berbeda. Tapi kita berdirikan bangun yang ini atas. Dan ini juga sama. Ini segi 5, ini segi 6, ini balok juga. Dan termasuk tabung ya, sisi lengkungnya. Tabung itu kan alasnya lingkaran, atasnya lingkaran. Nah, itu termasuk ke dalam bangun ruang bentuk prisma. Yang berikutnya, limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak, bebas, dan titik puncak. Jadi perbedaannya, kalau yang prisma itu alas dan atasnya sama, kalau limas itu alasnya punya tapi tidak punya atas, yang ada titik puncak. Gambarnya gimana contohnya? Seperti ini. Ini atasnya nggak ada kan? Yang adanya hanya titik puncak. Ini titik puncak, titik puncak. Alasnya ada. Nah, ini disebut dengan limas. Ini 5 segi 3, ini 5 segi 4, piramid gitu ya, 5 segi 5, 5 segi 6 beraturan. Kerucut juga bagian dari limas. Alasnya lingkaran, kemudian ada titik puncaknya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya, adik-adik, perbedaan antara prisma dan limas. Oke. Kemudian info berikutnya yang perlu kita ketahui adalah air minimal yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci adalah sebanyak 2 kula, karena di sini terdapat info
bak penampung memiliki sisi alas bla 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 telah terisi air minimal yang diperbolehkan untuk bersuci. Nah, untuk bersuci itu minimal adalah sebanyak 2 kula. Sebetulnya kurang dari 2 kula juga boleh untuk bersuci, teman-teman ya. Misalkan teman-teman itu wudhu menggunakan air mineral yang gelas itu, kan kurang dari sekian liter ya, sedikit. Intinya adalah yang tidak boleh itu adalah air yang terkena najis atau air yang terkena bekas bersuci, misalkan kecipratan seperti itu. Kalau kurang dari 2 kolah tapi tidak kecipratan, dibolehkan untuk bersuci. Misalkan teman-teman menggunakan air mineral tadi, kemudian dikusulkan oleh teman minta dibantu. Asalkan cucian dari muka, tangan tidak terciprat ke wadah air mineralnya, maka air mineralnya itu semuanya adalah suci dan mensucikan. Adapun bahasan detail tentang bab air atau bab toharo ya untuk hal suci mensucikan, silahkan teman-teman adik-adik untuk membacanya lebih dalam. Oke, untuk soal ini yang dimaksud dengan air minimal adalah 2 kula. Yaitu karena 1 kulanya ada catatan di sini 135, maka 2 kulanya adalah 270 liter. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian info berikutnya adalah terkait debit air. Nah, kita harus tahu rumus tentang debit air. Nah, ini segitiga ajaib ya, seperti rumus-rumus sebelumnya, rumus kecepatan, rumus yang lain, termasuk debit juga bisa kita hafalkan dalam segitiga ajaib. V yaitu volume, V besar, Q besar itu debit, T kecil itu waktu, time. Jadi untuk masalah penyimbolan kadang T itu waktu itu kadang W, kadang T itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau yang kecepatan itu Jokowi, W-nya itu waktu dari bahasa Indonesia. Kalau ini dari bahasa Inggris T, time, seperti itu. Seperti biasa tinggal ditutup rumus V itu V-nya tutup Q kali T, T itu T-nya tutup V per Q, Q itu Q-nya ditutup V per T, seperti itu. Oke, diketahui debit airnya di sini 1,5 liter per detik, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh adalah 47 menit. Perlu diperhatikan satuannya harus sama ya antara waktu yang lain dengan waktu yang lain. Ini detik, ininya menit. Maka kita harus merubahnya, terserah mau detik boleh, mau menit yang dirubah boleh. Saya rubah 47 menit itu menjadi detik, 1 menitnya adalah 60 detik, maka dikali 60 didapatkan 2820 detik untuk mengisi bak itu sampai penuh. Kemudian yang kita cari adalah volumenya, karena terkait dengan ketinggian air itu maka kita harus mencari volumenya. Volume rumusnya V sama dengan Q kali T, maka 1,5 dikali dengan waktu tadi yang sudah kita rubah, samakan satuannya detik, maka menghasilkan 4230 liter. Ini air yang diisi melalui pompa air tadi ya. Namun jangan lupa sebelum diisi oleh pompa, bak tersebut sudah terisi air dengan batas minimal yang digunakan untuk bersuci. Maka volume totalnya adalah 4230 dari pompa ditambah 2 kola tadi per 70, maka totalnya adalah 4500 liter. Oke, satuannya saya rubah. Kenapa saya rubah? Karena liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, teman-teman ya. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Sedangkan di jawaban ingin menggunakan satuan meter, maka kita rubah ke meter. Desimeter ke meter itu kan naik 1, maka dibagi 10, karena kubik maka 10 pangkat 3 yaitu 1000, maka dibagi 1000. Didapatlah 4500 liter itu sama dengan 4,5 meter kubik. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dari informasi volume total air yang sudah mengisi penuh bak tersebut, ditanya adalah maka tinggi bak penampung tersebut adalah, kita mulai dari rumus volume prisma, karena di sini disebutkan prisma segi 6 beraturan. Volume prisma luas alas kali tinggi, maka luas alasnya atau alasnya itu pasti berbentuk segi 6. Oke, volume prisma kita sudah dapat, ini 4,5 meter kubik, tingginya yang kita cari, maka luas alas juga harus kita cari dulu. Luas alasnya karena berbentuk segi 6, maka teman-teman harus mengetahui rumus luas dari bangun datar segi 6 beraturan. Apa rumusnya? Ini ya. Segi 6 beraturan itu rumusnya adalah A itu dari bahasa Inggris area, yaitu luas,
Rumusnya adalah, ini bisa dicatat teman-teman ya, 3 akar 3 kali sisi kuadrat per 2. Sisinya mana? Sisinya tadi ini, 1 meter. Maka tinggal kita substitusi, maka luas alasnya adalah 3 akar 3 per 2 dikali sisinya 1 kuadrat 1 dikali berapapun tidak berubah, maka luas alasnya adalah 3 per 3 akar 3 per 2, mohon maaf. Nah, hasil dari luas alas dan volume tadi yang sudah kita cari, kita substitusi ke rumus volume nanti untuk mendapatkan tinggi. Volume prisma kita ganti 4,5, luas alas tadi 3 akar 3 per 2 kali tinggi. Kita lakukan operasi aljabar, pindah ruas boleh. Yang ini pembagi, pindah ruas jadi kali 2 per 3 akar 3 dibalik. 4,5 dibagi 3 itu 1,5 teman-teman ya. 1,5 kali 2 itu 3. Maka tingginya adalah 3 per akar 3. Ada nggak di jawaban? Tidak ada ya, karena ini irasional. Nah, bagaimana cara merasionalkannya? Ada di materi SMP. Silahkan cara merasionalkan bilangan irasional. Silahkan dicari, pelajari. Di sini akan disampaikan sekilas. Caranya adalah dengan mengkali akar sekawan dari penyebutnya. Ini kan akar 3. Maka kita kali akar 3 per akar 3. Yang bawah, akar 3 kali akar 3, ketika bilangannya sama, akar kali akar itu jadinya akarnya hilang. Atau boleh akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu 3, sama aja. Jadi jawabannya adalah 3 per 3 akar 3, di mana 3 bagi 3 itu 1. 1 kali akar 3, maka didapat tingginya adalah akar 3 meter. Untuk soal ini jawabannya adalah D. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Jika dirasa bermanfaat untuk soal matematika terintegrasi tentang bersuci ini ya, silakan untuk subscribe agar channel kami terus berkembang. Terima kasih. Jika ada yang punya pertanyaan bisa ketik di kolom komentar atau bisa kirim soal melalui email yang sudah kami sertakan di deskripsi. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke nomor 18. Aku adalah himpunan surah pada juz 30 yang banyak ayatnya jika dibagi dengan 2, 3, dan 6 maka akan bersisa 1. Di antara surah-surah berikut yang bukan anggotaku adalah yang pertama A. Surah Al-Alaq, B. Surah At-Tariq, C. Surah Al-Infitar, D. Surah Al-A'la. Berarti untuk soal nomor 18 kita harus mengetahui jumlah ayat pada tiap-tiap surat minimal untuk option A, B, C, dan D. Untuk teman-teman, untuk adik-adik yang ingin menghafalkan, kami sudah menyiapkan bentuk PDF-nya atau Word-nya ya. Silahkan untuk yang mendownload kumpulan surah-surah pada Al-Quran, nomor urutnya, jumlah ayatnya dari yang terkecil, kemudian dari juz 1 sampai juz 30 secara terurut atau banyaknya ayat. Intinya tentang jumlah ayat gitu ya dalam Al-Quran. Silahkan download, linknya sudah kami sediakan di deskripsi. Jika dirasa bermanfaat, bisa dong bantu channel kami dengan klik subscribe agar channel kami terus berkembang. Terima kasih. Kita akan menyebutkan jumlah ayat untuk setiap surat pada opsi A, B, C, D. A. Surat Al-Alaq, surat atau surah gitu ya, bolak-balik. At-Tariq, Al-Infitar, A'la ada berapa? Al-Alaq 19 ayat, At-Tariq 17 ayat, Al-Infitar 19 ayat, Al-A'la 19 ayat. Sebetulnya walaupun tanpa membagi dengan 2, 3, dan 6 dan tanpa harus mencari sisanya berapa, yang bukan anggotaku adalah tinggal cari saja mana yang jumlah ayatnya berbeda. Di sini sudah terlihat jawabannya adalah surah At-Tariq atau option B karena 17 ayat. Namun untuk memperjelas dan untuk mempelajari apa itu sisa pembagian, di sini kami akan melakukan operasi pembagian. Operasi pembagiannya seperti apa? Misalkan contoh ya, Al-Alaq itu 19. Karena di sini 2, 3, dan 6, kita cari KPK dari 2, 3, dan 6. Silahkan teman-teman menggunakan metode apa untuk mencari KPK. Kalau saya biasanya skema seperti ini, 2,
2 bagi 2 itu 1, 3 bagi 2 nggak bisa 3, terus lagi 6 bagi 2 itu 3, kemudian 2 udah nggak bisa 3, 1 bagi 3 1, 3 bagi 3 1, 1 sampai 1 semua, maka KPK nya ini 2 kali 3 6. Maka 19 kita bagi dengan 6, sisanya 1 enggak ya? 19 bagi 6 berapa? 3 ya, yang kurang tapi mendekati. 3 kali 6 itu 18, dikurangi 1, 1 bagi 6 bisa nggak? Minjem 0 kan? Nah ini nggak usah, cukup sampai sini, sampai tidak bisa dibagi itu disebutnya sisa. Maka yang 19 ait itu sisanya 1, betul ya? Ini termasuk anggotaku, anggotaku, aku adalah himpunan kan tadi kan, anggotaku. Nah yang 17 berarti harus sisanya jangan 1, berapa sisanya? Kita cek. 17 bagi 6 yang mendekati 6 kali berapa sih yang mendekati 17? Itu 2 ya. Yaitu 12, 17 kurangi 12 adalah 5, 5 bagi 6 nggak bisa, maka sisanya 5. Oke, untuk soal ini cukup jelas, jawabannya adalah B, yaitu Quran Surah At-Tariq. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut nomor 19. Pak Rojak, Pak Amin, dan Pak Rahmat merupakan peternak kambing yang cukup sukses. Selisih ternak Pak Rojak dan Pak Amin dibandingkan dengan selisih ternak Pak Rojak dan Pak Rahmat adalah 2:1. Banyak ternak Pak Rojak adalah 3 kali ternak Pak Amin dikurangi 4 kali ternak Pak Rahmat. Seluruh ternak mereka telah mencapai haul dan banyak ternak Pak Rojak merupakan batas minimal diharuskan mengeluarkan zakat. Pernyataan berikut ini yang benar adalah A. Zakat Pak Rojak lebih sedikit daripada zakat Pak Amin. B. Zakat Pak Amin lebih banyak daripada zakat Pak Rahmat. C. Zakat Pak Rojak lebih banyak daripada zakat Pak Rahmat. D. Zakat ketiganya sama banyak. Oke, di sini langkah pertama yang ingin kami sampaikan adalah teman-teman adik-adik harus memulai dengan pemodelan atau model matematika ya, karena di sini kalimat panjang harus kita sederhanakan dalam bentuk matematika agar bisa dikerjakan. Jadi kita buat dulu model matematikanya, kita mulai dengan permisalan. Misalkan banyak ternak Pak Rojak, kita misalkan dengan J, kenapa saya nggak R? Karena R-nya digunakan untuk Pak Rahmat. Banyak ternak Pak Amin itu A, banyak ternak Pak Rahmat itu R. Jadi ini pemisalan yang kita buat, terserah sebetulnya teman-teman mau Pak Rojak itu A, Pak Amin itu B, Pak Rahmat itu C, atau X, Y, Z, apapun itu silahkan. Namun saya gunakan inisial dari namanya agar mudah diingat gitu, agar tidak terbolak-balik. Kemudian dari kalimat yang ada di sini, selisih ternak Pak Rojak dan Pak Amin, selisih itu artinya dikurangi ya. Kita nggak tahu mana yang lebih banyak, apakah Pak Rojak atau Pak Amin, namun kita bisa mengambil kesimpulan di sini nih. Pak Rojak merupakan batas minimal yang diharuskan mengeluarkan zakat. Maka Pak Rojak itu punya kambingnya sedikit karena dia hanya batas minimal. Ketika yang lainnya di bawah batas minimal maka tidak wajib zakat, sedangkan tadi semuanya wajib zakat. Maka Pak Rojak itu pasti yang paling sedikit, logikanya di situ aja ya. Maka selisihnya itu adalah Pak Rojak yang paling sedikit, maka Pak Amin dikurangi Pak Rojak seperti itu karena Pak Amin lebih banyak. Maka didapat di sini A dikurangi J banding karena perbandingan dibandingkan dengan selisih Pak Rojak Pak Rahmat. Pak Rahmat dikurangi Pak Rojak sama dengan 2:1. Ini model yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian kalimat yang kedua, banyak ternak Pak Rojak berarti J sama dengan 3 kali ternak Pak Amin 3A dikurangi 4 kali ternak Pak Rahmat, jadi 4R. Ini kalimatnya. Kemudian info yang ketiga, seluruh ternak mereka telah mencapai haul. Nah, haul itu 1 tahun ya, jadi sudah wajib untuk dizakati jika jumlahnya sudah memenuhi. Nah, di sini karena haul sudah, maka nisabnya untuk zakat kambing, ternak kambing, kita fokus ke kambing. Silakan teman-teman untuk mencari jumlah zakat, besaran zakat untuk ternak yang lain, sapi, unta, dan seterusnya. Jumlah kambing yang wajib dizakati itu minimal 40 sampai 120, maka minimalnya adalah 40 ya, itu 1 ekor dan seterusnya 121 sampai 202 dan seterusnya. Maka ada kalimat di sini. Banyak ternak Pak Rojak merupakan batas minimal yang diharuskan untuk mengeluarkan zakat, maka Pak Rojak kambingnya ada 40. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya dari info yang ini.
Kita lanjut. Dari info yang pertama, warna biru tadi, kita rubah. Kita akan mengoperasikan A dikurangi 40, kan J-nya 40 sudah tahu. Banding R kurangi 40 sama dengan 2 banding 1. Kita lakukan perkalian silang. Yang atas kali bawah, yang bawah kali atas. A min 40 kali 1, maka tetap. Kemudian 2 kali R, 2R, 2 kali min 40, min 80. Kita operasikan secara aljabar. 2R kita pindah ruaskan jadi negatif 2R, negatif 40 kita pindah ruas jadi positif 40. A dikurangi 2R sama dengan negatif 80 tambah 40. Yang artinya A min 2R sama dengan negatif 40. Agar nilai ini tidak negatif, kita kali negatif semuanya. Didapatlah negatif A tambah 2R sama dengan 40. Silahkan lakukan operasi secara mandiri teman-teman ya untuk memahami operasi aljabar. Lanjut yang coklat ini kita operasikan juga. Nah, kita balik, D-nya itu kita substitusi dengan 40, maka 3A dikurangi 4R sama dengan 40. Kita punya dua persamaan di sini, yang biru dengan yang coklat. Ketika kita punya dua persamaan, kemudian punya dua variabel, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan eliminasi, teman-teman ya. Min A tambah 2R sama 40, saya tulis kembali, 3A min 4R sama dengan 40. Kita kali, kita fokusnya mau ke yang A atau mau yang R, bebas sebetulnya. Di sini saya pengen yang A ya, ada koefisiennya 1 sama 3. Berarti yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1, karena saya melihatnya variabel yang A. Oke, di sini mari bersama-sama kita lakukan operasi aljabar tersebut. Dikali 3, maka didapatkan negatif 3A dikali 3 semua ya, ditambah 6R sama dengan 120. Kali 1 berarti tidak berpengaruh, tetap 3A dikurangi 4R sama dengan 40. Nah, operasi berikutnya adalah antara tambah atau kurang. Kita kan karena milih yang A, maka agar habis jangan dikurang ya, ditambah karena tandanya berbeda. Negatif 3A tambah 3 habis. 6 ditambah negatif 4 jadinya 2R. 120 ditambah 40 itu 160, maka R, banyak yang ternak Pak Rahmat tadi R 160 bagi 2 maaf, sama dengan 80, itu R-nya. Kemudian kita yang belum yang belum kita ketahui adalah J sudah, A ya. A itu kita bisa dapatkan dari persamaan yang pertama atau yang kedua, bebas. Yang kedua saja. 3A dikurangi 4R itu sama dengan 40. Kita substitusikan R-nya itu 80, maka 3A dikurangi 4 kali 80 itu adalah 320 sama dengan 40. 320 pindah ruas, maka ditambah sehingga 360. Ini pindah ke sini jadi tambah ya. Maka A-nya adalah 360 bagi 3. Berapa? Yaitu 120. Maka didapat di sini kesimpulannya J-nya itu parojak, atau di sini aja langsung J-nya 40, A-nya itu Pak Amin itu 120 ya. Kemudian Pak Rahmatnya itu 80. Nah, di antara pernyataan yang tepat A, B, C, D mana? A, zakat parojak lebih sedikit. Oke, 40, 120, 80. Termasuknya semuanya di batas minimal ya, masih di rank yang pertama di sini. 40, 80 dan 120 semuanya masih hanya zakatnya itu wajibnya adalah 1 ekor. Maka jawaban yang tepat adalah nomor atau option D. Zakat ketiganya antara Pak Rojak, Pak Amin dan Pak Rahmat adalah sama banyak, yaitu 1 ekor kambing. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke nomor terakhir, yaitu nomor 20 untuk part yang kedua. Ukuran sisi suatu segitiga masing-masing merupakan bilangan yang menyatakan urutan surah yang memuat tepat 5 ayat dalam Al-Quran sejak surat ke-100 atau surah ke-100. Keliling segitiga tersebut adalah titik satuan A 323, B 327, C 329, dan D 331. Oke, berarti kita membutuhkan info tentang jumlah ayat minimal pada juz 30 ya, atau minimal dari surah ke-100 sampai surah ke-114. Kita harus hafal jumlah ayat dari masing-masing surat.
Adapun filenya untuk mendukung teman-teman atau adik-adik mempermudah menghafalkan, saya sudah sediakan file berupa PDF atau Word ya, saya lupa. Silahkan download di deskripsi. Jika dirasa bermanfaat, silahkan bantu channel kami dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Kita lanjut. Surah yang memuat tepat 5 ayat dalam Al-Quran sejak surat ke-100 adalah ada apa aja ya? Kita cek saja. Yang pertama adalah surah yang juz 30, yang dimaksud dari surah ke-100 adalah dari mulai Al-Adiyat sampai An-Nas. Apa aja yang 5 ayat? Yang pertama ada Al-Fil, yang kedua ada Al-Lahab, itu 5 ayat juga. Yang terakhir ada Al-Falaq. Nah, sekarang sisinya adalah bilangan yang menyatakan urutan. Jadi silahkan download untuk nomor urut, jumlah ayat, dan seterusnya tentang surah-surah yang ada pada Al-Quran secara keseluruhan dari juz 1 sampai juz 30. Ayatnya berapa? Ini 5. Tapi nomor urutnya yang menjadi sisi suatu segitiga itu. Jadi Al-Fil itu surah urutan keberapa? Al-Lahab surah urutan keberapa? Al-Falaq surah urutan keberapa? Tahu? Belum ya? Silahkan dari file download itu dihafalkan. Al-Fil adalah surah urutan ke-105. Al-Lahab 111. Al-Falaq itu 113. Sebetulnya tipsnya dari soal-soal yang terintegrasi seperti soal nomor 20 adalah silahkan teman-teman, adik-adik atau bapak ibu guru mengajarkan siswa-siswinya bisa mengajarkan secara terpisah antara matematika murninya, kemudian bagian agamanya dipelajari terpisah. Jadi ada 2 pembelajarannya, matematika dan pendidikan agama Islamnya, surah Nabawi, surah Al-Quran, zakat, faraid, dan seterusnya. Sebetulnya terintegrasi itu hanya mengganti nilai-nilai yang tergantung dalam soal yang terkandung dalam soal-soal matematika. Misalkan soal ini dipersingkat, tentukanlah keliling suatu segitiga jika sisinya adalah 105, 111, 113, kan selesai. Kemudian angka-angka ini diganti dengan sesuatu yang diintegrasikan dengan agama. Untuk soal ini adalah dengan nomor urut surah pada Al-Quran. Kelilingnya adalah sebetulnya mudah, jumlah semua sisi. Yang penting nomor urutnya sudah kita ketahui, maka kelilingnya juga mudah, yaitu 105 tambah 111 tambah 113 sama dengan 329 satuan. Jawabannya adalah C. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa atau mau menghafal jumlah-jumlah ayat dan nomor urut surah pada Al-Quran. Terima kasih. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.